Halo semua, saya Yosua. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit pertanyaan dari aplikasi komputer. Yang pertama ada analisis peran aplikasi komputer dalam menunjang efektivitas pembelajaran daring di perguruan tinggi. Pertanyaan, apakah aplikasi seperti Learning Management System dalam kurung LMS benar-benar meningkatkan capaian belajar mahasiswa? Tentunya LMS sederhana adalah Google Classroom. Pembelajaran online sudah cukup efektif dengan menggunakan aplikasi Zoom yang untuk dipersiapkan saat adanya pandemi COVID-19. Pembelajaran yang biasa dilakukan fleksibilitas dan pelaksanaannya memudahkan mahasiswa untuk ikut serta dalam kegiatan pembelajaran secara daring atau jarak jauh, menjadikan pembelajaran menggunakan aplikasi Zoom mendapat tanggapan yang sangat baik dari mahasiswa. Banyak fitur-fitur yang mudah menjadi nilai plus untuk mempermudah pembelajaran secara online. Soal kedua, bandingkan efektivitas penggunaan aplikasi pengelola angka, misalnya Microsoft Excel dan Google Sheet dalam penelitian ilmiah. Sertakan analisis kelebihan dan kekurangan dari sistem kolaborasi, akurasi, dan keamanan data. Jawabannya, penggunaan Google Sheet memiliki banyak keunggulan dan memudahkan penggunaannya dalam mengerjakan data angka. Maka dapat dikatakan bahwa Google Sheet sangat cocok digunakan oleh mahasiswa ekonomi, akuntansi, maupun pegawai keuangan. Google Sheet merupakan salah satu tools yang sudah disediakan oleh Google secara gratis, dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Juga bisa melalui smartphone, tablet atau tab, tablet, tablet atau komputer. Bahkan ketika tidak ada koneksi internet sekalipun, Google Sheet dapat dijadikan salah satu solusi dalam mengerjakan soal-soal akuntansi. Namun Google Sheet juga memiliki beberapa kekurangan, di antara adalah fitur-fitur dan tools fitur-fitur dan tools dirasa kurang lengkap. Terlebih lagi fitur dan tools tersebut kadang masih terasa asing dan perlu digunakan terus sehingga pengguna bisa hafal dan bisa menggunakan fitur tersebut dengan mudah. Soal ketiga, diskusikan bagaimana aplikasi komputer mendukung pengambilan keputusan bisnis berbasis data driven decision making. Berikut contoh aplikasinya yang sering digunakan perusahaan. Jawabannya, banyak dari perusahaan telah berinvestasi dalam solusi big data untuk mendukung operasional mereka. Namun hanya sebagian data yang berhasil dianalisis secara optimal dan menunjukkan datanya kesenjangan antara potensi dan penerapan aktual big data. Analisis ini menyoroti bahwa pemanfaatan big data yang lebih maksimal dapat menjadi faktor pendorong utama bagi perusahaan untuk menciptakan efisiensi operasional dan daya saing yang berkelanjutan. Contoh seperti Amazon, Goto, dan Traveloka. Soal 4, evaluasi dampak penggunaan software akuntansi, misalnya Meyop, Zair, atau Accurate terhadap kinerja UMKM di Indonesia. Apakah benar meningkatkan efisien atau justru menimbulkan tantangan baru? Jawabannya, software akuntansi menjadi sangat penting dalam membantu mempercepat penyelesaian penginputan dan pengelolaan data transaksi maupun dalam hal pelaporan. Pengolahan data transaksi dengan software akuntansi berbasis komputer ini juga dapat mengurangi
kesalahan-kesalahan yang terjadi. Contohnya mengurangi resiko salah satu pencatatan nomor bukti. Selain itu, aplikasi ini memiliki tingkat keamanan yang cukup valid dibandingkan dengan pengelolaan data akuntansi secara manual. Soal kelima, bandingkan efektivitas penggunaan aplikasi komputer berbasis simulasi bisnis dengan metode pembelajaran tradisional dalam melatih keterampilan menjadi manajerial mahasiswa. Apakah simulasi berbasis komputer dapat meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan? Jawabannya, sistem support secara umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap komputer self-efficacy. Pembentukan sistem support yang baik dapat meningkatkan komputer self-efficacy penggunaan karena dapat membantu setiap individu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait penggunaan teknologi aplikasi baru. Dengan sistem support yang baik, maka setiap individu akan lebih percaya diri terhadap kemampuan diri untuk mendapatkan menyelesaikan secara mandiri. Soal ke-6, jelaskan keterkaitan antara penggunaan aplikasi komputer berbasis cloud dengan isu keamanan cyber. Sertakan pandangan para peneliti tentang tantangan dan solusi yang mungkin diterapkan. Jawabannya, yang pertama, kebocoran data dan ancaman insider. Kebocoran data menjadi salah satu ancaman paling signifikan dalam sistem cloud computing. Kedua, serangan distributed denial of service. Serangan DDoS adalah salah satu ancaman besar lainnya dalam sistem cloud. Yang ketiga, penggunaan data end-to-end. Enkripsi data end-to-end adalah salah satu solusi utama yang dapat mengurangi risiko kebocoran data. Dengan teknologi ini, data yang dikirim melalui jaringan akan dienkripsi sedemikian rupa sehingga hanya pihak yang memiliki kunci deskripsi yang dapat mengakses informasi tersebut. Keempat, autentikasi multifaktor. Autentikasi multifaktor menjadi solusi efektif untuk mengurangi risiko serangan akses tidak sah dengan mengharuskan pengguna untuk memberi lebih dari bukti identitas seperti kata sandi dan kode OTP. Sistem dapat meningkatkan keamanan akses ke platform cloud. Pertanyaan ke-7, analisis bagaimana perkembangan artificial inteligensi dalam aplikasi komputer mempengaruhi dunia kerja. Apakah aplikasi berbasis AI lebih banyak membawa peluang atau ancaman bagi tenaga kerja manusia? Jawabannya, salah satu keterampilan teknis yang paling dicari adalah data analiti. Tenaga kerja yang mampu menganalisis data besar atau big data untuk menghasilkan wawasan strategi akan memiliki keunggulan kompetitif. Kreativitas manusia menjadi pembeda utama karena mesin sulit meniru proses berpikir inovatif. Kemampuan memecahkan masalah kompleks juga menjadi atribut penting karena banyak tantangan dalam implementasi teknologi yang memperluas analisis mendalam dan solusi strategis. Soal 8, bandingkan aplikasi open source dengan aplikasi berbayar dalam konteks dunia akademi. Apakah kampus sebaiknya mendorong penggunaan software open source atau tetap menggunakan software berlisensi? Jawabannya, perkembangan e-learning tidak terlepas dari banyaknya perangkat lunak yang bersifat open source.
yang tersedia dan dapat digunakan maupun dimodifikasi sesuai kebutuhan proses belajar mengajar. Perkembangan e-learning yang berbasis web dan internet dimulai dengan adanya LMS yang dimulai pada tahun 1990-an. Soal 9, diskusikan peran aplikasi komputer dalam mendukung riset big data dan data analitik. Bagaimana aplikasi tersebut membantu peneliti dalam mengolah, mengevaluasikan, dan menarik kesimpulan dari data yang sangat besar? Jawabannya, pengguna big data pada penelitian bidang teknologi pendidikan akan membawa perspektif baru dalam penelitian terhadap penelitian teknologi pendidikan para dosen dan tenaga perpustakaan. Inovasi ini akan membantu mengembangkan pada siswa dan staf pengajar yang baik, sehingga prinsip no one left behind bisa diterapkan. Soal nomor 10. Kritik integrasi aplikasi komputer dalam mendukung strategi manajemen inovasi di perusahaan. Apakah digitalisasi benar-benar mendorong inovasi atau justru menciptakan ketergantungan pada teknologi? Jawabannya, pada era digital yang dinamis, inovasi dan manajemen strategi menjadi kunci utama bagi perusahaan untuk membangun dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Inovasi tidak hanya terbatas pada menciptakan produk atau layanan baru, tetapi juga mencakup perubahan dalam model bisnis, proses operasional, dan cara interaksi dengan pelanggan. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang pentingnya inovasi dalam manajemen strategi akan membantu perusahaan menghadapi tantangan dan manfaat peluang di pasar yang semakin kompleks dan berubah dengan cepat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.